Halo teman-teman, ya, selamat malam. Kebetulan ngambil video ini malam-malam nih, mumpung malam libur. Nah, kita sempatkan ambil video, barangkali nanti bisa teman-teman lihat pas long weekend ini. Nah, saya mau menjawab beberapa pertanyaan. Jadi gini teman-teman, ya sebelumnya sekitar 5 hari yang lalu video kami muncul di channel YouTube-nya Cap Capung. Kemudian ada banyak komentar dan pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba sedikit banyak menjawab beberapa pertanyaan ya, karena komentarnya kemarin sudah ada 1200 atau berapa gitu kan. Saya jawab beberapa pertanyaan dulu ya, terkait soal kesalahan-kesalahan awal saya di 78 Farm, kemudian nanti soal kandang, soal apa ya, terus manajemen yang bikin salah saya di awal lah, sehingga saya bisa waktu itu rugi sekitar 200 hampir 300 juta lah. Nah, oke, saya coba jawab yang pertanyaan basicnya itu, yang soal penyebab awalnya saya salah. Penyebab awal saya salah memulai usaha ternak kambing domba di 78 Farm itu, saya hanya 100% mengandalkan informasi dari internet. Jadi mudah sekali kita cari informasi di internet, tinggal pegang HP, ketik aja apa yang mau kita cari, di situ kita ketemu jawabannya. Cuman ternyata antara yang benar sama yang kurang pas itu infonya banyak banget lah gitu. Nah, kita akhirnya mengamini apa yang seperti kita mau. Wah, saya kok lebih cocok yang seperti ini. Akhirnya yang kita kejar yang itu terus. Awal-awal saya ternak kambing tanpa ngarit, tanpa angon. Ya udah yang saya kejar itu terus. Wah, saya cari terus, baik itu di artikel atau itu di YouTube gitu. Wah, akhirnya ketemulah orang jualan produk A, B, C, D, E. Mungkin teman-teman ada sebagian yang ngikutin ngikutin saya ya. Jadi akhirnya coba iseng beli produk ini, beli produk itu gitu. Aplikasikan, wah kok nggak maksimal, kok kurang gimana gitu. Coba lagi dengan konsep yang sama, pokoknya nggak mau ngarit gitu ya, terus gitu sampai ya buntu lah. Nah, saya buntu waktu itu, terus ketemu senior waktu itu, ketemu Mas Bondan sama Mas Yanto, Mas Bondan Bumiku Hijau sama Mas Yanto Lurisai. Akhirnya dibimbing, ini loh salahmu di sini terus gitu. Nah, salah pertama saya adalah konsep awal saya memang salah. Konsep awal saya ternak itu nggak ngarit, jadi saya cuma memanfaatkan limbah, tepung pisang, jerami padi gitu. Nah, saya olah gitu. Ya kelihatannya ternaknya doyan makan, kelihatannya. Ladanya cuma itu, akhirnya ya dimakan-makan juga. Wah, dipuasakan ya, tak puasakan ya kan. Ah, kalau ternaknya lapar ya dimakan juga. Wah, ketika dimakan kita video, kita foto, wah ternak saya ludes makan gini-gini. Nah, itu salah saya. Nah, saya nggak memanajemen dengan baik di awal. Pokoknya ambisi lah, ambisi gimana caranya farmnya langsung banyak ternaknya, kelihatannya farmnya keren, syukur-syukur omsetnya juga bagus, profitnya gede gitu. Nah, ya itu benar-benar basic, itu benar-benar menghujam di otak saya. Akhirnya saya ngomong ke kru, bikin gini, bikin gitu. Nah, kru kan ngikutin aja. Kalau nggak ngikutin kan nanti kena semprot kan nanti bisa dipecat. Nah,
Ya udah, saya salah terus salah, saya harus berubah. Untuk supaya saya benar, saya harus berubah. Yang dirubah pertama kali ya isi otak saya. Isi otak saya rubah. Akhirnya saya sadar, oh iya, ternak itu ternyata herbivora. Oh, kalau kita lepas kambing domba, kita lepas ke alam liar, kita bisa tahu kok apa yang dia suka. Kita lepas, oh dia suka makan daun pisang, berarti daun pisang nutrisinya bagus. Oh, kita lepas di kebun pisang, gedeboknya nggak dimakan, berarti nutrisinya kurang bagus. Domba kita lepas ke sawah, yang dimakan rumput sawah, rumput-rumput di galengan pematang itu. Dombanya nggak makan jeraminya, otomatis aslinya rumputnya nutrisinya lebih bagus. Nah, itu logikanya seperti itu. Akhirnya saya mulailah silaturahmi ke peternak-peternak sepuh, peternak-peternak yang memang sudah durasi ternaknya di atas 10 tahun lah. Memang yang saya kunjungi itu jumlah ternaknya tidak banyak, cuman memang pondasi bisnis ternaknya jadi. Yang lebih top lagi memang ilmu hidupnya jadi. Nah, saya mulai berubah. Perubahan yang saya lakukan pertama kali adalah merubah fisik kandang. Kandang itu dulu seperti ini bentuk kandang saya. Bentuk kandang saya dulu ini ya teman-teman ya. Maaf kalau kurang bagus gambarnya, soalnya saya bukan lulusan arsitek. Ini jalan tengah, ini kandang gitu. Set tulis seperti ini. Nah, ini dulu saya plester menghadap ke depan, set. Ini plester semen, set. Nah, dulu ini atapnya asbes. Kenapa saya pakai asbes? Waktu itu saya pikir ini yang paling murah. Nah, terus waktu itu ini minim ventilasi. Ini minim ventilasi. Akhirnya kandangnya pengap, kurang udara. Terus waktu itu saya pakai lantainya pakai bambu teman-teman, tapi bambunya nggak saya belah. Ini bambu utuh gini. Nah, bambu utuh tuh kadang gini, kadang sininya melebar, kadang sininya yang melebar gini. Nah, inilah yang terjadi kalau pakai bambu utuh. Nah, ini jadi kesalahan saya waktu itu. Ini satu, soal lantai. Terus dua, soal atap asbes. Oh iya, kandang saya posisinya di tengah sawah ya teman-teman. Jadi kalau pakai asbes itu memang panas. Terus tiga, terus ini lantainya ini 4. Terus ventilasi dah. Nah, waktu itu ukuran kandangnya juga salah. Ukuran kandang ini salah. Terus oh iya, karena ini asbes waktu itu rapat teman-teman, ini tidak ada pencahayaan masuk. Ini saya ganti, akhirnya saya ganti, saya tambahi fiber. Ini berapa ini? Nomor 6 ya. Ini yang keinget baru 6. Asli masih banyak lagi lah. Nah, ini titik-titik salah saya. Dari nomor 1 ya, ini lantai. Ini dulu saya plester gini, set. Karena saya tujuannya nomor 1 itu pengen dapat urin mbek. Karena ini bagi saya ada rupiahnya. Nah, waktu itu efeknya adalah amoniaknya naik nih. Ini baunya pesing banget ini teman-teman. Pol pesingnya luar biasa.
saya kalau ke kandang pasti yang saya pegang langsung sapu dan selang. Saya pasti bawa pembersih lantai, saya guyur gitu. Wah, terus ini saya tampung gitu. Wah, ini baunya luar biasa banget. Nah, ternyata kok bagi kandang saya ini kurang tepat. Nanti saya ceritakan untuk panen urin. Atau kalau enggak nanti di video lain kita bisa bikin POC. Nanti saya kasih linknya ya. Terus yang nomor 2 asbes ya. Asbes tadi sudah. Ini judulnya panas. Yang oke itu pertama genting, 2 galvalum, 3 asbes, 4 seng. Nah, yang ini cocok kalau di dataran tinggi. Nah, monggo kalau kandangnya ada di bukit atau di pegunungan pakai ini boleh lah. Nah, tapi yang intinya kita kan nyari dingin adem ya. Ini kita carinya adem. Nah, supaya adem makanya kita pilihlah atap yang memang dia bisa bikin adem. Terus kandang saya itu ini yang ketiga ya. Ini lebarnya cuma 7 meter, tapi panjangnya kayak kereta, kurang lebih ada 100 meter nih panjangnya. Nah, saya bikin mepet banget ini. Ini dikikis saya bikin tembok. Nah, saya nggak bikin ventilasi. Akhirnya saya harus bikin ventilasi nih. Ini bawah, ventilasi atas. Sini kasih saya ventilasi lagi. Jadi temboknya saya bobok-bobok nih. Nih, ini ventilasi. Nomor 4. Mana ya nomor 4? 1, 2, 3. Oh ini. Nih, nomor 4 lantai ya. Akhirnya lantai saya pakai kayu. Saya gergaji sendiri ngikutin polanya kandang teman-teman Kali Geseng. Itu lebarnya 5 cm. Ini ketebalannya ini 3 cm. Ini nggak ada di toko bangunan. Ini harus kita bikin di tukang kayu. Kenapa kok lebar 5 dan tebal 3? Karena ini supaya kokoh. Ini nomor 4. Nah, nomor 5 di kandangnya saya waktu itu ngasal. Sekarang kita pakai ukuran yang kandang itu kesininya 3 meter, kesininya 1,8 meter. Ini karena luas saya cuman 7 meter. Nah, 5, terus ke 6 tadi soal pencahayaan. Nah, di kandang yang sesudah renovasi atap itu gini teman-teman. Nah, ini saya kasih fiber. Tujuannya adalah ketika musim penghujan itu cahaya tetap masuk. Penghujan itu kan kadang tidak hujan terus, tapi ada sebentar panas. Nah, sebentar panas ini dia bisa masuk nih ke area dalam kandang. Nah, ini 6 kesalahan saya. Bentar, ini kok spidolnya sudah menjelang. Nah, terus waktu itu ketinggian ini juga salah nih teman-teman. Ketinggian kandangnya waktu itu saya cuman pendek banget, waktu saya bongkar. Ini kandang pertama saya ini cuma 2 bulan. Nah, ini cuma 2 bulan. Tak bongkar semua.
Ini kandang ini cuma 2 bulan teman-teman. Nah, ini ongkosnya banyak ini. Jadi kok bongkar semua total itu. Total panjang waktu itu 30 meter lah. 30 meter itu tak bongkar semua. Ini kesalahan di kandang saya teman-teman. Ini fatal. Karena ini judulnya setiap pergerakan apapun ini judulnya biaya. Biaya. Nah, yang ideal. Nah, ini kan karena salah. Sekarang ngomong yang ideal. Oke teman-teman. Saya coba bikin sketch gambar kandang ideal ya, kandang untuk kambing yang ideal. Nah, ukurannya lebarnya ini 3 meter. Terus jadi setiap ruangan ini 3 meter. Ke sininya 1,8 atau 2 meter. Ini saya mengadopsi desain kandang dari Kaligesing. Nah, oke. Ini tanah tanpa perlu dipelur dan dikasih apapun. Ini tinggi minimal 75 cm. Ini dengan catatan tanahnya basah ya. Misalnya ini area sawah. Nah, kalau bukit ini bisa digali ke sini. Ini 75 cm, lebarnya 1,8. Terus ini dikasih area umbaran. Jadi ini ada tangga turun, ini ada umbaran. Jadi ini kena matahari langsung. Si dombanya di sini, wah gambarnya keren nih. Keren apa nih? Jadi ini bisa naik turun ke sini dengan leluasa. Tuh. Nah, kalau mau bikin kandang koloni bisa. Koloni ngawin. Ini lebarnya jadi 6. Nah, 6 kali 1,8 itu bisa muat sekitar 10 induk. 1 jantan. Sama konsepnya, turun nanti naik lagi, kena sinar matahari main gitu. Nah, terus di sini ada tempat minum, monggo, ada tempat minum. Terus untuk atap, kalau bisa atapnya berjenjang seperti ini. Jadi ini maksudnya ada udara yang dari sini itu kalau yang naik nanti bisa keluar sini, ataupun udara keluar dari luar ini bisa masuk ke sini. Jadi lebih adem kandangnya. Tinggi 130, ini tingginya 130 cm. Nah, ini tingginya 50 cm. Ini lebar, ini tingginya 30 cm, maaf, saya ralat. Terus ininya lebarnya ini lebar ya, lebarnya ini 50 cm. Gitu. Bahannya dari kayu apapun monggo silahkan. Nah, ini kalau mau pakai bahan besi juga monggo silakan. Nah, ini untuk kambing. Nanti kalau untuk domba, tempat pakannya tinggal diturunkan. Tempat pakan diturunkan dan dinding atasnya ini turun saja di angka 60-75. Kalau untuk domba, saya gambar ya. Untuk domba, oke. Yang tadi untuk kambing teman-teman. Jangan sampai salah. Sekarang untuk domba. Untuk domba tingginya ini dari lantai ini, jadi tingginya ini 35 sampai 40 cm. Nah, tingginya dinding ini kalau untuk domba ini cukup 60 sampai 70 cm. Nah, kalau domba 6 kali 1,8 ini nanti bisa diisi sekitar 15 induk. Nah, ya teman-teman, ini sekilas mengenai kandang. Yang tadi soal kambing, yang ini soal domba teman-teman. Nah,
Kalau domba diisi padat, monggo. Nah, ini tempat minum bisa di sini, tempat minum bisa di tempat pada pakan. Saya kalau di kandang saya ini jaraknya 3 meter supaya ini mobil bisa masuk, mobil pick up yang bawa pakan segala macam bisa masuk ke dalam. Atau suatu saat bongkar kotorannya ini pun ini bisa. Oke. Oke teman-teman, ini kandang ya. Kandang, kenapa dulu saya salah sudah saya sebutkan, terus kemudian saya tuliskan untuk kandang yang ideal. Ini versi kami ya, versi 78 farm ya. Mungkin teman-teman yang lain punya kandang yang berbeda desain juga monggo silakan. Ini versi kami. Terus saya bahas yang lebih utama sebelum kandang, yaitu pakan. Pakan kambing dan domba. Pakan domba, pakan utamanya ini rumput. Kalau kambing ini daun atas. Orang sini nyebutnya ramban. Ramban. Domba, bolehkah dikasih daun atas ramban? Ini bagus sekali. Kambing boleh nggak hanya full rumput? Ini bagus tapi nggak pakai sekali, artinya kurang maksimal. Kambing karena basicnya makannya daun atas. Kalau mau dikasih rumput aja ini bagus, tapi ini porsinya harus jumbo. Kalau kayak Tan Boykun kalau makan versi porsinya jumbo. Nah ini basicnya. Di masyarakat biasanya kalau domba dikasih makan ramban, wah tetangganya bilang wah nggak umum segala macam. Nggak apa-apa teman-teman, dombanya dikasih makan daun atas bagus. Kambingnya dikasih makan aneka rumput boleh nggak? Pacong, odot segala macam boleh. Tapi baru ketemu kata bagus, belum sekali. Nah, ini untuk pakan basicnya. Ini kenapa kok pakan itu menentukan banget? Karena 70% biaya itu dari pakan. Wah, sekarang gampang beli aja. Kalau semua beli, bagi pemula kalau semua beli judulnya boncos. Kenapa kok boncos? Pertama, pemula itu rata-rata masih pelin-pelan. Artinya pengen pakan kayak farm A, pengen pakan kayak farm B, pengen pakan kayak farm C, pengen pakan kayak farm D dan seterusnya. Nah ini akhirnya gonta ganti pakan nggak kena ini, nggak kena, akhirnya ternaknya juga nggak maksimal. Nah beli pakan itu tentu saja tidak murah, tidak murah. Ini sering banget terjadi sama pemula yang main fattening atau penggemukan. Ini sering banget terjadi. Nah, karena gini teman-teman, ada teman-teman yang senior yang memang niatnya baiknya pol. Ada yang niatnya itu baik tapi kurang. Baik tapi kurang. Nah kalau yang ini ya pokoknya pemula itu yang penting beli. Kalau yang ini masih mending lah, soalnya bisa dampingi terus. Nah ingat, pakannya 70%. Masalah utama peternak pemula dan peternak yang sudah jalan itu pakan. Yang kedua SDM. Nah, ini yang pusing nih. Kalau pakannya nggak swasembada pakan, ini boros. SDM-nya mentalnya nggak dibangun, ini bikin ribut. Nah, kayak gitu. Ini
penting sekali untuk swasembada pakan. Kalau teman-teman sudah sering saksikan video kami, akan sering ketemu saya ngomongin soal pakan. Oke. Ini pakan ya teman-teman. Ini saya ulangi lagi, ketika sudah bisa swasembada maka akan menghemat 70% pengeluaran. Nah, kalau wah nggak apa-apa saya beli, biasanya yang ngomong seperti itu jumlah ternaknya tidak lebih dari 10 ekor. Wah nggak apa-apa, belum berasa kok 20 ekor. Nanti kalau sudah di atas 50 ekor, ini berasa banget. Soalnya per hari kalau ngomongin 2.500 sampai 3.000 aja, ini udah 150.000 baru pakan. Kali 30 ketemu 4,5 juta. Kalau 50, naik 100 ketemu 9 juta. Naik ini 500 ekor. Nah, ya tuh. Ini pakan. Oke. Gampang ya teman-teman soal pakan. Pokoknya swasembada pakan ya. Kalau sudah bisa swasembada, nanti dari bisa menyisihkan. Nah, pakan swasembada itu yang 70% ini, kalau swasembada tuh, kalau manusia itu saya nyebutnya 4 sehat. Menjadi 5 sempurna, monggo kalau dari hasil pertaniannya nanti dapat profit. Nah, ini di 5 sempurna, tinggal beli pakan enggak apa-apa, beli. Cuman porsinya sedikit, bukan beli itu jadi yang utama. Belinya cuman 10% dari total biaya misalnya. Artinya kan tidak begitu besar. Kalau 70% dibanding 10% kan jauh banget. Oke teman-teman, ini ya. Tak hapus. Basicnya itu yang harus dikuasai ilmu. Nah, kalau ilmu udah, pakan, kandang, baru ternak. Kalau mau di awalan, jangan sering-sering lihat FB soal ternak. Ini bikin ambisi, maunya beli. Nah, padahal ini belum siap. Ini penyakit pemula. Saya mengalami. Nah, ini jangan sering-sering buka Facebook dan sebagainya lah. Nah, kemudian bukalah channel YouTube. Ini peternak luar negeri. Kenapa? Karena mereka teknik ternaknya jos. Kayak Australia, Inggris, India, segala macam. Nah, sering-sering nengoknya ke sana. Kalau mau nengok ke channel YouTube-nya Peternak Indonesia, saya tidak menyarankan ngetiknya penggemukan atau cara penggemukan kambing atau domba. Nah, ini ending-endingnya cuma diarahkan beli produk. Nah, udahlah, ini basic-basicnya. Oke teman-teman, sekilas mengenai rambu-rambu bagi peternak-peternak, calon-calon peternak baru, supaya tidak terjerumus ke jalan yang kurang pas, karena efeknya nanti ongkosnya terlalu banyak. Nah, ini monggo bisa dipertimbangkanlah video kami, bisa dipertimbangkanlah uraian kami. Ini juga buat panjenengan semua kok. Kalau ternaknya bener kan, saya juga seneng punya banyak teman peternak-peternak baru yang sukses. Karena peternak baru nanti yang sukses kan pasti akan
menyerap banyak tenaga kerja. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya. Karena ini sudah long weekend, besok juga banyak tamu lagi. Saya mohon izin mau pulang dulu. Besok ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video kami kalau memang dirasa bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Salam ternak Indonesia.